Halo, apakah dengan jelas? Udah aman. Mungkin, Sudah jelas. oke. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldi sebagai Assistant Manager yang akan mendampingi pembimbingan dalam kelas online ini. Oh ya, buat disclaimer dulu di sini nanti saya akan membagikan link absensi saya ekonomi chat. Jadi diharapkan buat teman-teman untuk menyiapkan screenshot absensi pilihan ini belum diupload nantinya ke link absensi sebagai bukti kehadiran teman-teman. Lalu jika ada dari teman-teman yang mengalami kendala selama mengadili ini, untuk depannya, teman-teman juga boleh langsung menghubungi saya melalui ya di Discord maupun di WA. Mungkin sekian dari saya selanjutnya saya serahkan kepada host dan mentor untuk menyalakan materi pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin bagi yang masih absen bisa di on screen mau perkenalan dulu buat teman-teman semua yang masih absen. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat buat teman-teman yang sudah gabung di CX Bootcamp Batch 2 khususnya di kelas front end. Di pertemuan satu ini kita masih santai, nggak ada materi yang terlalu berat. Jadi kurang lebih ada 4 pembahasan di pertemuan satu ini. Yang pertama itu nantinya kita akan perkenalan diri dulu. Setelah perkenalan kita masuk ke topik kurikulum. Kita akan bahas materi apa aja yang akan teman-teman pelajari selama 4 bulan ke depan. Setelah itu kita masuk ke materi pertama. Sama terakhir kalau ada waktunya, nggak terlalu malam, kita quiz. Quiznya lewat website aja. Oke, mungkin di pembukaan rutin kemarin kita udah kenalan, cuma saya ada kendala, jadi kita ulang lagi. Salam kenal semuanya, nama saya Xavier Rizky. Uh, Selama 4 bulan ke depan saya dapat dan dikasih kesempatan sama Cybernetic buat jadi pemateri di bootcamp kelas front end. Mas, Mas, suara Mas gede, Mas. Udah kah? Kalian SD lah. Masih kita. Cuma ngejam. Halo, halo, halo. Lara. Udah aman, udah aman. Oke. Oke, ulang lagi ya. Uh, Perkenalkan nama saya Xavier Rizky. Teman-teman semua bisa panggil saya Iksan. Di 4 bulan selanjutnya saya dapat dan dikasih kesempatan sama Cybernetic di pemateri ya di kelas front end. Kalau Cybernetic nyebutnya coach, cuma terlalu berat lah kalau buat nyandang label coach. Jadi anggap aja saya teman diskusi dan belajar kalian. Di sini saya juga nggak sendiri, ada juga mentor satu lagi, dipersilakan Kevin. Baiklah teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung di malam hari ini. Dan sebelumnya, mungkin kemarin kita udah kenalan kan? Tapi karena kemarin dalam keadaan tidak kondusif, saya akan memperkenalkan diri lagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Kevin.
Dan di kali ini saya sebagai mentor di front end. Jadi teman-teman untuk kedepannya, kalau misalnya ada di materi yang dijelaskan pada pertemuan di setiap pertemuan, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau bagaimana, mungkin teman-teman bisa bertanya kepada saya. Dan kepada coach juga bisa. Dan untuk kedepannya, semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah diberikan dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat peserta mau perkenalan juga kah? Boleh ya dimulai dari uh, Erantus Paripurna. Kalau mau di simpel aja, nggak perlu juga terlalu formal, perkenalan nama sama panggilan aja. Tes masuk apa? Boleh mungkin nih dimulai perkenalan dirinya dari Erantus. Kalau nggak lanjut dulu deh sama ini ya, Aldo. Aldo ada suara nggak? Halo, tes. Halo, pas Win. Oke, mungkin kita langsung ini aja masuk ke pembahasan 2, yaitu tentang materi kurikulum. Selama 4 bulan nanti ada 4 materi yang mau kita bahas. Jadi kita belajar dari dasar. Yang pertama itu nanti kita akan bahas HTML,
Setelah nyaman di HTML, kita masuk ke CSS, habis itu ke JavaScript. Untuk materi finalnya atau materi terakhir, kita akan belajar framework React. Di HTML nanti teman-teman akan belajar untuk tentang struktur dokumen website, mempelajari elemen-elemen HTML mulai yang dari sederhana yang paling banyak digunakan sampai yang kompleks, sama terakhir nanti belajar penulisan HTML yang baik. Habis dari HTML kita masuk ke CSS. Kita belajar dasar CSS dan bagaimana CSS bekerja dengan HTML. Habis itu kita belajar properti CSS dasar. Sama yang ketiga kita belajar tentang layout. Jadi bagaimana mengatur website itu kalau dibuka dari misalnya laptop bagus, nanti buka di mobile juga bagus. Yang terakhir kita usahain nanti untuk belajar framework CSS juga, yaitu Tailwind. Setelah selesai CSS, kita masuk ke JavaScript, ke bahasa pemrograman JavaScript. Pertama, teman-teman akan belajar dasar JavaScript. Habis itu belajar logika pemrograman. Yang ketiga tentang pengolahan data, manipulasi array. Dan yang terakhir kita memanfaatkan Fetch API biar website yang kita bangun nantinya dinamis. Setelah belajar fundamental HTML dan CSS, habis itu JS, kita masuk ke framework. Jadi di React kita akan belajar dasar React sama arsitekturnya, yaitu komponen base. Setelah itu belajar penulisan JSX. Jadi JSX ini ekstensi file React.js ya, dan pembuatan komponen. Setelah itu kita belajar event handling, life cycle komponen, sama banyak nanti hook yang akan kita pelajari. Setelah itu kita belajar React Router dan penerapan autentikasi dasar untuk login sama logout. Untuk kurikulumnya ada yang mau ditanya nanti teman-teman semuanya? Mungkin masih ada yang ragu, boleh ditanya sebelum masuk ke materi malam ini. Berarti pas ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Untuk materi pertama ini kita santai aja, nggak ada praktek ngoding juga. Jadi buat teman-teman yang nggak sabar ngoding, mungkin tahan dulu ya. Mungkin di pertemuan 2 harusnya kita udah ada praktek. Di pertemuan pertama kita cuma bahas teori aja. Overview web development. Jadi web development adalah proses untuk membuat dan memelihara situs web atau aplikasi yang bisa diakses melalui internet. Proses web development melibatkan serangkaian aktivitas mulai dari merancang hingga memastikan fungsionalitasnya berjalan dengan baik. Jadi bukan cuma tentang secara umum di internet itu ada 2 jenis website. Yang pertama itu static, yang kedua itu ada dynamic. Static website adalah website yang kontennya tidak berubah-ubah secara otomatis. Contoh untuk karakteristik itu kontennya tetap. Jadi misalnya dari user A sama user B, kalau buka website itu nggak ada bedanya. Terus juga tidak ada interaksi dengan user. Contoh-contoh website statik biasanya itu website portfolio atau website profil perusahaan. Pokoknya website yang hanya menampilkan informasi tanpa adanya perubahan atau interaksi. Yang pertama itu ada statik, yang kedua ada dynamic. Dynamic website adalah website yang kontennya bisa berubah-ubah secara otomatis berdasarkan interaksi pengguna. Karakteristiknya itu yang pertama, konten berubah sesuai interaksi user, dan yang kedua menggunakan database. Contoh yang paling umum tentang dynamic website itu media sosial, misalnya Instagram. Mungkin kalau masing-masing kita buka Instagram pasti home-nya juga beda, searching-nya juga beda. Begitupun e-commerce itu dynamic website juga, masing-masing user punya rekomendasi barangnya masing-masing. Yang paling dekat sama kita dynamic website itu biasanya sistem info akademik. Misalnya di kampus ada e-learning, itu biasanya dynamic website juga.
Terus front end, back end, dan full stack. Mungkin ini tiga kata-kata yang sudah sering teman-teman dengar. Yang pertama itu front end. Front end adalah bagian dari website yang langsung berinteraksi dengan user ataupun pengguna. Ini adalah elemen yang bisa kita lihat dan kita gunakan ketika mengunjungi sebuah website seperti teks, image, button, dan form. Biasanya bagian front end ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau bisa kita analogikan, front end ini adalah bagian depan rumah kita yang dilihat semua orang lain. Jadi ketika berkunjung ke rumah kita, yang dilihat untuk pertama kali itu adalah ruang tamu, ya bisa dibilang itu front end-nya. Setelah itu ada back end. Back end adalah bagian dari website yang beroperasi di server dan menangani request yang terjadi di balik layar. Bagian ini tidak terlihat oleh user ataupun pengguna secara langsung, tapi sangat penting untuk menjalankan pengolahan data, logika, dan komunikasi dengan database. Backend bertanggung jawab untuk memproses data yang dikirimkan oleh pengguna dan memberikan respon yang sesuai. Biasanya backend developer itu menggunakan bahasa pemrograman seperti Node.js, Python, Ruby, atau yang paling familiar itu PHP. Terus ada full stack. Full stack developer adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk mengerjakan front end maupun back end. Artinya full stack developer dapat membuat seluruh website dari antarmuka desain hingga pengolahan data di server. Jadi gabungan antara front end sama back end. Di pertemuan 1 kita akan bahas HTML, dasar teorinya aja. Jadi HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur sebuah halaman website. HTML berfungsi sebagai fondasi dasar dalam pengembangan website karena memungkinkan developer untuk menentukan bagaimana konten ditampilkan kepada pengguna. HTML tidak seperti bahasa pemrograman. Jadi HTML itu bukan bahasa program karena nggak ada logika yang dijalankan di dalamnya. Jadi HTML itu digunakan hanya untuk penyusunan konten dalam halaman web. HTML5. Jadi versi HTML terbaru saat ini adalah HTML5. HTML telah berkembang seiring waktu dan terus mengalami pembaruan untuk mengikuti kebutuhan website. Yang terbaru, HTML5 membawa berbagai fitur dan elemen baru yang memungkinkan website lebih interaktif dan kaya konten. Jadi ini sebagian kecil dari update HTML4 ke HTML5. Yang pertama itu ada semantic element. Jadi ini biar kode yang kita buat nanti lebih rapi, lebih mudah dibaca. Terus yang kedua ada multimedia. Jadi sebelum HTML5 itu untuk masukin audio ataupun video ke dalam sebuah website itu susah. Jadi di HTML5 dipermudah sama tag element multimedia. Terus ada juga form baru. Terus yang terakhir juga ada canvas sama SVG. Jadi di website kita bisa gambar ya. Mungkin teman-teman juga udah sering pakai, misalnya kayak aplikasi Grafio atau Canva, itu pakai teknologi canvas dan SVG. Terus struktur dasar HTML. Dari HTML5 sama tentang full stack sama backend front end tadi ada yang tanyain teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, struktur dasar HTML. Jadi HTML bekerja dengan menggunakan elemen-elemen yang disebut tag untuk menentukan bagian-bagian dari sebuah halaman web. Setiap elemen itu dimulai dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup, yang biasanya ditulis dalam tanda kurung sudut, tanda kurang dari dan lebih dari untuk pembukanya. Kalau untuk penutupnya dikasih slash di tengahnya. Jadi berikut adalah contoh dari struktur dasar HTML, struktur umum ya, kalau misalkan websitenya masih kosong itu. Yang pertama ada kode doc-tag HTML. Ini adalah baris tag pertama. Jadi ini itu untuk deklarasi tipe dokumen yang memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5.
Jadi ini tag wajib dalam sebuah website biar browser itu tahu kalau yang dibaca itu adalah file HTML. Setelah itu ada tag HTML. Jadi ini adalah tag pembukanya. Elemen root ini untuk seluruh halaman HTML. Atribut lang atau singkatan dari language sama dengan N ini menunjukkan bahwa konten ini, halaman ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini menyesuaikan nanti sama website yang kalian bangun. Misalnya websitenya kontennya itu tentang bahasa Indonesia, berarti nanti tinggal diubah menjadi ID. Terus selanjutnya ada tag head. Bagian ini mengandung informasi metadata tentang website. Jadi metadata ini gunanya itu nanti sama ada kaitannya dengan search engine optimization. Jadi singkatnya itu digunakan oleh Google lah, Google Search untuk mengindeks atau mencari informasi tentang website kita. Selanjutnya ada tag meta charset UTF-8. Ini menentukan encoding karakter yang digunakan dalam sebuah dokumen. UTF-8 ini standar dari charset untuk HTML. Kalau simpelnya itu biar keyboard kita yang kita ketikkan itu sesuai gitu. Jadi keyboard kita ini mengikuti encoding UTF-8. Selanjutnya ada tag meta, ada atributnya name, content sama width. Ini nih biar website yang kita buat itu nantinya responsif. Jadi kalau dibuka di perangkat mobile dia bisa menyesuaikan, tapi terus dibuka di laptop juga pas, gak ada yang compang-camping tampilannya. Terus yang terakhir itu ada tag title. Jadi tag title ini untuk memberi judul halaman website kita. Kalau teman-teman biasa searching di Google, di ujung kiri itu ada judul websitenya. Jadi tag title inilah yang menampilkan judul dari website yang akan ditampilkan. Terus terakhir ada body. Ini bagian utama yang menampung semua konten yang akan masuk ke halaman web. Jadi untuk tampilannya itu dimasukkan semuanya ke dalam body. Untuk materinya pertemuan satu hanya sampai sini untuk teori-teorinya. Mungkin saya coba contohkan ya untuk pembuatan struktur dasar HTML. Bentar ya. Jadi untuk membuat file HTML kita pakai ekstensi .html buat filenya. Untuk struktur dasar HTML itu yang pertama kita perlu tag biar browser itu tahu bahwa file yang kita buat ini itu file HTML. Habis dari file .tab kita perlu ininya tag HTML pembukanya. Habis HTML itu ada dua tag
Untuk struktur dasar yang pertama itu tag head sama tag body. Tag head itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Nanti kita bahas di pertemuan 2 untuk tag meta itu dan tag lain-lainnya. Untuk di pertemuan 1 kita coba buat yang struktur dasar aja. Jadi ini tuh tag wajib kalau kita bangun sebuah website. Jadi kurang lebih untuk ngebangun sebuah website itu untuk kodenya seperti ini. Jadi sebenarnya ini udah jadi website ya. Kalau kita buka di Chrome, tapi masih kosong. Karena tag body-nya ini masih kosong, belum kita isi apa-apa, makanya di website yang udah kita buat tadi itu masih kosong. Bisa teman perhatiin di bagian pojok kiri atas ada judul halaman website. Jadi ini tuh dari title ini nantinya akan jadi judul halaman websitenya. Kalau misalkan kita ubah ke pertemuan 1, harusnya di websitenya juga berubah. Berubah jadi pertemuan 1. Jadi di pertemuan pertama ini kita hanya ngebahas tentang struktur dasar HTML-nya. Untuk ngodingnya nanti kita masuk di pertemuan 2. Teman-teman akan belajar tentang tag HTML yang umum atau yang paling banyak digunain. Sama nanti juga tag HTML yang jarang banget digunain tapi juga bisa berfungsi gitu. Terus untuk pertemuan 2 saya menyampaikan karena kita mengoding ya, jadi kita butuh tools atau software yang nantinya bisa teman-teman gunain biar selama pembelajaran. Yang pertama itu ada text editor. Jadi text editor itu adalah software yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode. Saya pribadi nyaranin ada 2 text editor yang bisa teman-teman gunain. Yang pertama itu Visual Studio Code. Terus yang kedua itu ada WebStorm. Yang WebStorm ini dulu adalah aplikasi berbayar. Cuma di 1 atau 2 bulan yang lalu aplikasi ini jadi gratis, jadi bisa teman-teman gunain juga. Tapi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Saya sendiri itu pakai VS Code. Untuk software ini di pertemuan 2 tolong udah diinstal ya biar kita bisa ngoding. Habis tag editor kita perlu browser. Jadi software yang digunakan untuk melihat hasil dari halaman website yang telah dibuat. Jadi biar kita bisa melihat visualisasi website yang sudah kita bangun, kita butuh browser. Kalau cuma lihat dari kodenya aja nggak kebayang bentuknya kayak apa. Jadi ada 3 browser yang bisa teman gunain. Yang teman gunain yang pertama itu ada Chrome, yang kedua ada Mozilla, yang ketiga ada Edge. Bebas teman mau pilih yang mana, mau pakai Chrome atau Mozilla atau Edge. Tapi saya pribadi biasanya lebih sering gunain Chrome karena lebih banyak fitur aja. Terus yang ketiga ada Developer Tools. Jadi ini adalah fitur bawaan di browser modern. Mau teman-teman install Chrome, Mozilla ataupun Edge, biasanya ada Developer Tools-nya. Teman-teman bisa klik atau pencet tombol F13 untuk masuk ke Developer Tools-nya. Ini nanti sering banget kita gunain di front end buat mengecek website kita.
Terus bagi teman-teman yang install VS Code, nantinya ada beberapa extension yang nggak harus teman-teman install, tapi kalau teman-teman install itu bisa bantu banget. Yang pertama itu ada auto close tag. Teman-teman bisa cari extensionnya di bagian extension. Jadi nanti kalian bisa searching aja. Misalnya yang pertama itu ada auto close tag. Jadi nanti karena saya udah install, di sini mereknya uninstall. Nanti kalau teman-teman tinggal install aja. Extension kedua yang bisa teman install yaitu auto rename tag. Jadi ini tuh biasanya sepaket. Kalau teman-teman habis install auto close, juga ada installan auto rename. Extension ketiga yang bisa teman pakai itu HTML CSS support. Jadi ini bisa bantu kita semua buat modding nantinya lebih mudah karena ada bantuan dari namanya itu auto tab. Yang keempat itu ada live server. Jadi live server ini bisa teman gunain buat mantau website yang sudah kita bangun, tapi perubahannya itu bisa real time. Jadi tanpa harus merefresh sebuah website, kita udah bisa lihat perubahannya. Contohnya tuh, misalnya kita ubah website yang sudah kita buat sebelumnya. Saat saya save dokumen index.html ini, harusnya tanpa saya refresh pun, itu websitenya udah berubah. Langsung real time, jadi teman-teman nggak perlu mencet refresh lagi buat lihat perubahannya. Ini membantu banget. Untuk extension terakhir ini buat merapikan kode yang udah kita buat, jadi rapi kelihatannya, mudah dibaca, yaitu Gradient. Misalnya kode yang udah kita buat itu udah banyak, terus udah mungkin 1000 baris kode, kita bisa sekali rapiin pakai extension ini. Jadi saat save filenya nanti otomatis akan dirapiin codingannya. Dari materi yang udah saya sampaikan, ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Mungkin boleh isi ini absensi dulu buat teman-teman semua kehadirannya di chat Discord ya. Kalau udah kita ini untuk teorinya udah habis, materinya juga udah habis, mungkin kita kuis aja sebelum penutupan untuk pertemuan pertama. Ini juga jadi ini ya, bisa jadi nilai nantinya kuisnya.
Linknya udah saya ini ya, udah saya kirim di chat. Udahkah semuanya ini? Masih 16 peserta. Dua orang lagi, siapa ya? Belum join. Atau udah semua? Satu lagi.
Dan kita mulai aja eh, kuisnya.
Udah ya, ini udah 4 yang AFK kayaknya. Oh, masih ada satu. Wujud rupa sepuh ya, Merantos. Oke, untuk pertemuan satu cuma sampai di sini materinya. Ada yang mau teman-teman tanyain? Untuk pertemuan selanjutnya, ada di hari di Rabu, kita jam 8 juga. Terus buat teman-teman jangan lupa install aplikasi yang dibutuhin tadi, mulai dari text editor, ada browser, sama extension kalau yang pakai VS Code boleh diinstal juga, biar pertemuan depan kita bisa ini praktek. Sekian aja materi dari saya sebagai materi pertemuan satu. Mungkin udah dibalikan lagi ke section manager. Halo. Baik, mungkin jika sekian materi yang ya, jadi materi yang telah disampaikan oleh materi ini, apakah ada teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin sekian mungkin sekian di pembelajaran konten pada hari ini. Kalau ada kendala dari teman-teman boleh menghubungi saya melalui Discord maupun melalui PPA. Mungkin sekian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, yang udah dia di pertemuan satu. See you. Oke, Bang.